Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina ash-shiyam kama kataba 'alal ladzina min qabli ummati rasulillahi minal umam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Permisa keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jember yang saya cintai, yang saya sayangi, yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Pertama, selalu password Bismillahirrahmanirrahim tidak lupa kita lafadzkan. Karena kita sebagai hamba Allah berkesadaran bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Adz-Dzariyat, surah ke-51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan amal kita sebagai seorang muslim atau muslimah bernilai ibadah dengan 2 syarat. 1. Niat karena Allah. Password Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin. Setiap perkara yang penting la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jika dia tidak didahului dengan password Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Maksudnya tidak bernilai untuk di kehidupan setelah dunia ini, apakah di alam barzah maupun di alam akhirat. Yang kedua, perbuatan yang kita lakukan, tutur kata yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah lewat Al-Qur'anil Karim dan sunnah Rasulullah. Taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Telah kutinggalkan untuk kalian 2 perkara. Jika kalian semua berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat buat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena itu, keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jember, kita bermohon kepada Allah, semoga dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Dan bila mana ada kekeliruan, kesalahan, Allah yang Maha Pengampun, mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Yang kedua, ibu bapak, anak-anakku sekalian yang berbahagia, keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jember, ucapan dzikir alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kita semua dan semua keadaan kita kepada Allah. Karena apapun yang terjadi pada kita atas kehendak Allah, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, dan atas kemahabijaksanaan Allah. Karena itu kita bermohon kepada Allah selalu bisa mengambil hikmah dari apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena hikmah adalah pemberian terbaik Allah kepada kita hambanya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'tal hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'tal hikmata man yasha, diberikan hikmah kepada siapa yang kehendaki. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan jika diberi hikmah maka diberikan pemberian terbaik oleh Allah kepada hambanya. Semoga kita semua senantiasa termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas karunia Allah. Dengan kita bersyukur, Allah akan tambah untuk kita rezeki yang lebih banyak, halal dan barokah. Ketiga, ibu bapak, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi, kita bersolawat kepada Rasulullah. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sebagai umat Rasulullah bersungguh-sungguh mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Dan bermohon kepada Allah, semoga diberi kekuatan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak yang saya cintai, anak-anakku sekalian, keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jember, alhamdulillah kita bersyukur diberi anugerah
memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Karena itu bulan Ramadan menjadi bulan pendidikan terbaik untuk kita semua dari Allah kepada hambanya. Lebih khusus kepada kita orang tua, kepada kita sebagai guru atau pendidik. Dalam bulan Ramadan ini, maka momen mendidik anak kita di bulan Ramadan. Kalau kita meneladani Luqman Al-Hakim sebagai profil pendidik teladan terbaik, maka dalam bulan Ramadan ini kita minimal bisa melakukan 3 pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan akidah, pendidikan keyakinan, pendidikan keimanan. Kita bisa membimbing anak-anak kita untuk selalu berkesadaran bahwa Allah bersama kita, bahwa Allah mengawasi kita. Karena tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kesadaran akan Allah bersama kita, keimanan kita kepada Allah. Karena itu yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa adalah mereka yang memiliki iman. Dan nanti yang menjadi syarat salah satunya bahwa puasa kita diterima oleh Allah adalah karena iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena mengharap ridha Allah, atau selalu melakukan introspeksi diri, maka Allah akan mengampunkan dosa kita setahun yang lalu. Dalam sebuah hadis yang lain, dosa di tahun yang akan datang. Karena itu pembinaan akidah menjadi penting untuk anak-anak kita. Kita tanamkan kecintaan kepada Allah sebagai pencipta kita. Kita tanamkan kecintaan kepada Allah sebagai tujuan hidup kita mengabdi kepada Allah dan menggapai ridhonya. Kita tanamkan kecintaan untuk menyiapkan agar kita sampai di hari akhir dalam keselamatan dan kebahagiaan. Kita tanamkan kecintaan kepada malaikat-malaikat Allah. Jika kita cinta kepada malaikat Israel, maka kita akan membaca wahyu yang diturunkan, akan menghafal, akan mengamalkan. Ketika kita cinta kepada malaikat Mikail sebagai pemberi rahmah, maka kita akan berupaya membina anak-anak kita melakukan sesuatu yang akan mendatangkan rahmat dari malaikat Mikail. Ketika kita menyampaikan tentang malaikat Munkar dan Nakir yang akan mengaudit kita di alam kubur nanti, maka kita akan menyiapkan anak didik kita, anak-anak kita untuk selalu berhati-hati dalam kehidupan, sehingga besok akan lolos ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita beriman kepada Rasul Allah, maka kita meneladani sifat jujur, sifat amanah, cerdas fatonah, dan tablik menyampaikan. Kita percaya kepada Al-Quranul Karim, maka kita kemudian membaca di bulan Quran ini, Syahrul Quran, bulan Ramadan, Syahrul Tilawah, bulan membaca Al-Quran dengan memahami. Karena Rasulullah SAW setiap Ramadan akan membacakan ayat Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Kita percaya kepada takdir Allah, bahwa ketika Allah memberikan kebaikan, kebahagiaan kepada kita, kita akan terima dengan kesyukuran. Jika Allah memberikan kesulitan, penderitaan, atau sakit, kita tetap bersabar. Itu yang pertama, pendidikan keimanan, pendidikan akidah. Yang kedua, pendidikan ibadah. Bahwa dalam bulan Ramadan ini, kita bisa memberikan pembinaan kepada anak-anak kita. Tentu yang pertama, menjadikan ibadah puasa Ramadan untuk dilakukan oleh anak-anak kita. Karena bulan Syahrus Syam, kemudian kita ajarkan, kita bina, kita biasakan, kita beri keteladanan untuk anak-anak kita menjalankan sholat wajib, duhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, subuh dengan berjamaah di rumah Allah, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, termasuk melaksanakan ibadah, sholat taraweh, sholat tahajud. Dalam bulan Ramadan ini juga kita bisa memberikan pendidikan terkait dengan ibadah zakat. Zakat fitrah bisa kita lakukan di rumah kita atau melalui sekolah. Dan insya Allah SD Muhammadiyah selalu setiap tahun melakukan mendistribusikan zakat fitrah dari anak-anak atau keluarga besar dari SD Muhammadiyah. Karena itu kalau bisa anak-anak kita yang diminta untuk memberikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan dari zakat fitrah. Termasuk kita orang tua. Bila mana dalam Ramadan ini harta kita sudah sampai nisab dan sudah 1 tahun, maka kita akan keluarkan zakat mal kita. Nah, kita bina, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian ibadah-ibadah yang lain
termasuk kemudian ibadah sedekah, ibadah infak misalnya. Nah, di samping kita melaksanakan ibadah pembinaan kepada anak di bulan Ramadan ini, maka yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Bagaimana hubungan seseorang atau hamba Allah kepada Allah, bagaimana hubungan dirinya kepada dirinya sendiri, bagaimana hubungan dia kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada masyarakat, termasuk kepada lingkungan. Dalam bulan Ramadan ini kita dilatih, dibina, atau kita bisa membina anak-anak kita untuk satu, berakhlak kepada Allah dengan akhlak taat. Karena puasa kita dilandasi ketaatan kita kepada Allah, termasuk untuk mewujudkan manusia yang mutakin tadi, yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian akhlak kepada diri sendiri, kemampuan mengendalikan diri dengan berpuasa. Kita menahan, tidak makan, tidak minum, waktu sahur kita sampai waktu buka kita. Pengendalian diri menjadi penting untuk kesuksesan seseorang di masa yang akan datang. Kemudian kita belajar untuk peduli berbuat baik kepada sesama. Ketika bulan Ramadan, kita memiliki rasa empati. Dengan kita makan hanya 2 kali, sahur dan buka. Maka kita latihkan kepada anak kita bahwa jatah makan siang kita, mari kita berikan kepada keluarga yang tidak punya, kepada kerabat yang tidak punya, kepada saudara, sahabat, atau tetangga yang tidak punya. Dan kalau bisa anak kita dilatih untuk mengantarkan makan siang kita, ya kita rupakan, boleh dengan uang, boleh kita rupakan dengan makanan untuk bisa berbuka kepada saudara kita. Dan kita juga biasakan anak kita untuk mengantarkan makanan berbuka atau minuman berbuka ke musola atau ke masjid atau ke yayasan panti asuhan. Ini di samping menimbulkan empati juga gerakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh saudara kita yang tidak berkemampuan. Dengan berpuasa Ramadan, kita juga melatih akhlak bersyukur, akhlak bersabar, akhlak berbagi. Termasuk juga kepada lingkungan untuk juga menjaga lingkungan kita agar selalu lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih. Dengan bersih maka kita akan sehat. Berpuasa pun melatih kita untuk sehat. Sumu tasihu. Jadi Masya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, ibu bapak guru juga anak-anakku sekalian, dengan berpuasa ini kita belajar banyak hal, dan yang mendidik kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, anak adalah investasi terbesar Allah kepada kita yang harus kita bimbing, harus kita bina agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Sehingga nanti bagi orang tua, waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kita semua, akan sampai doanya kepada kita meskipun kita sudah tiada. Bagi bapak ibu guru, ilmin yuntafa'u bihi. Bapak ibu guru mengajarkan anak-anak di SD Muhammadiyah, mengajarkan terkait dengan pengetahuan, mengajarkan terkait dengan pemahaman, mengajarkan terkait dengan pengamalan ibadah. Itu kemudian dilakukan oleh anak-anak, diteladani, maka juga akan mengalirkan pahala yang berlimpah kepada ibu bapak guru semua. Nah, ibu bapak guru, permisa SD keluarga besar Muhammadiyah 1 Jember. Karena itu mari kita semua selalu bermohon kepada Allah bahwa agar anak-anak kita, anak didik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ada beberapa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah berdasarkan Al-Quranul Karim agar anak kita menjadi anak soleh dan soleha, bagi kita menjadi keluarga yang sakinah. Pertama, kita membaca surah Al-Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua keluarga yang baik. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Yang kedua, surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan dari anak-anak yang soleh. Kalau kita sudah punya predikat soleh dan solehah, maka setiap saat orang mendoakan kita. Ketika dalam sholat di at-tahiyat, wa ada ibadillas sholihin. Dan yang ketiga, kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita dan keluarga kita kemampuan menegakkan sholat. Dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Bila mana kita, keluarga kita, anak-anak kita menegakkan sholat, insya Allah itu menjadi indikator keluarga yang sakinah. Dan yang terakhir, surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua buah hati, buah cinta yang menjadi qurrata a'yun, dan mereka akan menjadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian kiranya Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan. Tentu permohonan maaf kami bila ada kekeliruan, ada kesalahan. Mohon diluruskan, mohon ditambahkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.